Pernah nggak kepikiran gimana kalau rumah yang udah lama nggak ditempatin itu ternyata udah mencapai limitnya? Atau bahkan rumah yang kita tempatin sekarang ternyata punya banyak banget masalah yang selama ini nggak kita sadarin. Salah satu solusi yang mungkin bisa kita pertimbangin adalah ngelakuin renovasi. Nah, dengan renovasi kita bisa bikin rumah jadi lebih nyaman dan aman untuk ditinggali sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, dari sisi kualitas hidup bisa jadi lebih baik. Kami dari Sequence dan inilah proses desain. Sebuah keluarga yang masih saudara kami datang dan minta bantuan untuk merancang rumah baru mereka. Nah, rumah ini rencananya akan dibangun di atas lahan existing mereka saat ini yang punya luas sebesar 66 meter persegi. Mereka udah tinggal di rumah itu hampir 10 tahun dan sekarang merasa sudah saatnya rumahnya itu untuk dibuat menjadi lebih besar. Apalagi kedua anak mereka ini udah SMA dan kuliah, jadi rasa-rasanya butuh lebih banyak privasi. Nah, lokasi lahan mereka ini berada di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Permintaan dari pemilik rumah sebenarnya cukup simpel. Mereka ingin rumah baru yang bisa mencakup ruang-ruang inti seperti ada ruang tamu, ruang makan, dapur, terus ada 3 kamar tidur dan ruang servis untuk cuci dan jemur. Namun ada juga permintaan khusus, mereka ingin punya dapur yang tertutup supaya bau masakan ini nggak menyebar ke seluruh ruangan rumah. Mereka juga menggunakan jasa pembantu harian yang pulang sore hari. Tapi ada satu hal yang mungkin bagi pemilik rumah ini menjadi sebuah keinginan. Jadi pemilik rumah ini ingin memanfaatkan seluruh lahan yang ada. Rumah lama mereka ini sebenarnya hanya satu lantai dan rasanya udah cukup penuh. Jadi mereka punya cita-cita untuk bikin rumah ini menjadi 2 lantai dengan ruangan yang besar, luas, sampai ke ujung lahan. Dari sudut pandang arsitek, sebenarnya wajar aja jika kita ingin setiap ruangan punya luas yang besar. Nah, tapi dimensi besar bukan satu-satunya cara untuk menciptakan ruangan yang nyaman. Apalagi dengan lahan yang hanya 66 meter persegi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dikompromikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilik rumah. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan analisis kondisi rumah existing mereka saat ini. Nah, dengan begitu kami bisa melihat aspek-aspek apa aja yang bisa ditingkatkan dalam desain rumah baru mereka nanti. Jadi rumah satu lantai ini berdiri di lahan seluas 66 meter persegi dan dia punya konfigurasi ruangan yang dibagi dua secara vertikal. Di sisi kanan ada ruang tamu dan ruang makan, lalu di sisi kiri ada 2 kamar tidur dan gudang. Lalu untuk dapur serta ruang cuci dan jemur itu ada di bagian belakang, dia terhubung dengan akses berupa gang kecil. Tapi permasalahannya di sisi depan rumah ini rasanya udah sangat penuh karena area masuknya ini terdiri dari teras dan ada parkir motor juga di situ. Lalu ada rak sepatu. Jadi dia ada di satu tempat yang sama, akibatnya penghuni rumah dan tamu yang mau masuk itu sering terhalangi. Nah, dengan konfigurasi yang ada ini, jadi rumah existing otomatis dia nggak punya area resapan yang cukup ya, karena area seluruh lahannya udah terbangun 100%. Dari pencahayaan dan penghawaan alami pun juga sangat terbatas karena tidak ada jendela kamar yang bisa dibuka keluar. Nah, padahal menurut keterangan pemilik rumah, jadi angin ini bisa mengalir cukup kencang kalau pintu depan dan pintu dapur ini dibuka secara bersamaan. Nah, lalu untuk orientasi mata anginnya sendiri, jadi karena lahan rumah ini sebenarnya cukup bagus karena menghadap ke selatan. Jadi berarti matahari ini punya kecenderungan lebih kalem di bulan-bulan musim hujan. Nah, tapi di sisi terpanjangnya ini kan menghadap ke arah timur dan barat. Jadi biasanya area-area ini itu dihindari untuk area bukaan rumah. Nah, untungnya kondisi existing rumah ini berada di lingkungan perumahan. Jadi sisi timur barat ini tuh saling berdempetan dengan tetangga sehingga tidak berdampak langsung pada bangunannya. Jadi dari analisis rumah yang sudah kami lakuin, jadi kami memutuskan untuk merancang sebuah konsep yang berfokus pada ruangan yang kompak namun tetap bisa ditembus oleh cahaya dan udara secara alami. Nah, dengan begitu pemilik rumahnya ini jadi nggak akan lagi merasa seperti ada di dalam microwave atau bak tertutup.
Setelah memahami konsep awal yang akan kami kembangin, jadi untuk langkah selanjutnya adalah kami akan ngelakuin yang namanya iterasi desain, yaitu percobaan berulang-ulang terhadap suatu susunan ruang, kemudian alur sirkulasinya, kemudian hubungan antar ruang, serta dimensi ruang yang cukup. Atau singkatnya, secara proses ini melibatkan banyak sketsa, dilanjutin dengan CAD, kemudian dilanjutin ke model 3 dimensi, nah kembali lagi ke sketsa, dan seterusnya. Jadi salah satu prinsip yang selalu kami terapkan atau pegang itu, kami ingin mencoba selalu menjadi sedikit lebih liberal ya dalam mendesain. Jadi ini berarti kita bebas dalam membuat suatu masa bangunan, bebas dalam membuat pola susunan ruang, terus kita juga bebas dalam menentukan palet materialnya. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini, kami bisa menemukan solusi desain yang jadi nggak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemilik rumah, tapi juga memberikan kenyamanan dan estetika yang unik. Tapi kebebasan ini bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Kadang karena terlalu asik, kami bisa lupa kapan dan bagaimana harusnya mengakhiri proses ini. Nah, oleh karena itu perlu ada yang namanya reality check, yaitu batasan yang mengawasi sekaligus menentukan garis akhir dari proses iterasi ini. Batasan itu ada dua hal yang paling dasar, yaitu peraturan bangunan dan anggaran dari pemilik rumah itu sendiri. Beruntungnya, pemilik rumah kali ini memiliki anggaran yang cukup longgar. Jadi kami bisa melakukan eksplorasi lebih jauh dalam desain. Tapi tetap dengan batasan yang jelas tentu aja. Nah, dengan begitu kita bisa memastikan bahwa desain ini tidak hanya menarik dan fungsional, tapi juga bisa diwujudkan sesuai dengan peraturan dan anggaran yang tersedia. Setelah menemukan konfigurasi ruang dalam bentuk denah dan susunan massa yang kami pikir nyaman dan cocok, saatnya mendetailkan komponen-komponen penyusun rumah. Nah, ini termasuk pintu pagar, pintu kamar, pintu geser, ada jendela hidup, jendela mati, terus di bagian struktur atap ada detail talang, lubang ventilasi, topi-topian, dan detail-detail penting arsitektural lainnya. Nah, komponen-komponen kecil yang sering disebut perintilan ini biasanya kami kerjakan itu bersamaan dengan fasad, agar dia punya kesan yang terlihat lebih selesai secara menyeluruh. Fasad rumah ini juga melalui proses iterasi yang cukup panjang, di mana komposisi, kesan, dan aksen-aksen tertentu serta beberapa aspek fungsionalitas harus kami pikirkan bersamaan dalam mendesain tampak depan. Misalnya, kritisan atap yang panjang ini kami pilih bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan bayangan agar suhu ruangan yang ternaungi itu jadi lebih adem rasanya. Nah, begitu juga dengan topi-topian dari plat besi ini. Selain sebagai aksen yang tipis, juga berfungsi untuk mengurangi tampias ke arah kamar anak. Dengan perhatian pada detail seperti ini, jadi kita bisa memastikan bahwa setiap aspek rumah tidak hanya estetis, tapi juga fungsional dan nyaman untuk ditinggali nantinya. Karena proses desain hampir selesai, saatnya masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu mewarnai bangunan. Mewarnai di sini maksudnya adalah memberikan material pada setiap komponen bangunan yang sesuai dengan palet material yang udah kami kurasi dan kami susun sedemikian rupa. Karena palet material ini udah kami sejajarkan dengan 3D Meshing, prosesnya jadi lebih mudah. Tinggal klik, dan klik. Tone warna dan jenis material yang dipilih untuk proyek ini terinspirasi dari palet warna yang diaplikasikan di daerah cagar budaya di kawasan Kyoto. Kami ingin menekankan kesan kalem dan homey, sehingga nuansa eksterior dan interior rumah akan terasa lebih subtle dan harmonis, tanpa perlu berteriak ke lingkungan sekitar. Dengan pemilihan material dan warna yang tepat, kami bisa menciptakan rumah yang nyaman dan estetis tentu saja, sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari pemilik rumah itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan desain rumah ini. Dari mulai analisis rumah existing, merancang konsep yang kompak, melakukan iterasi desain bersama kami, sampai mendetailkan setiap komponen dan mewarnai bangunan. Semuanya kami lakukan secara holistik dan memberikan perhatian pada detail dan kebutuhan pemilik rumah. Nah, buat yang penasaran sama hasil akhir desain rumah yang direnov total ini,
tungguin aja video dari kami selanjutnya yang bakal ngajak teman-teman keliling virtual plus sambil dijelasin juga. Semoga konten kali ini bisa memberi gambaran tentang bagaimana proses desain itu dilakukan dan semoga bisa menginspirasi bagi yang sedang merencanakan renovasi atau membangun rumah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami dari Sequence, sampai jumpa di desain proses berikutnya.